Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang mencari kedamaian dan hati yang haus akan makna sejati. Dunia ini seringkali menyesatkan kita dengan hiruk-pikuk dan gemerlap fatamorgana. Kita sibuk mengejar bayangan, melupakan bahwa harta karun sejati bersembunyi di dalam diri kita sendiri. Nasihat yang akan kita selami bersama ini terinspirasi dari Jalaluddin Rumi, seorang permata agung dalam samudra tasawuf, akan mengajak kita untuk menyingkap tabir tersebut. Melalui untaian kata yang menyejukkan, kita akan diajak merenungi kebesaran Tuhan, bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai pengalaman nyata yang bersemayam dalam setiap tarikan nafas dan detak jantung kita. Mari kita buka hati, dengarkan bisikan kebijaksanaan, dan temukan jalan pulang menuju sumber segala ketenangan. Namun sebelumnya, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita kepada beliau kelak di akhirat. Wahai jiwa yang haus akan kedamaian, marilah sejenak kita duduk bersama, merenungkan hakikat keberadaan, dan menyelami samudera kebijaksanaan yang telah dibentangkan oleh para pencinta sejati, khususnya Sang Maulana Agung Jalaluddin Rumi. Seringkali, dalam hiruk-pikuk kehidupan dunia, kita terlupa akan tujuan utama kita, terlena dalam riuhnya suara-suara di sekeliling, hingga suara hati yang paling dalam pun nyaris tak terdengar. Namun jauh di lubuk sanubari setiap insan, terukir sebuah kerinduan abadi, sebuah dorongan tak terbantahkan untuk mencari, untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Inilah awal mula perjalanan tasawuf, sebuah panggilan suci untuk kembali kepada fitrah, merajut kembali benang-benang spiritual yang terputus, dan menyelami keagungan Sang Pencipta. Rumi, dengan segala keindahan puisinya, mengajak kita untuk melihat melampaui tabir fisik, melampaui ilusi dunia yang fana ini. Ia mengingatkan kita bahwa apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kita seperti seorang pengembara yang mencari air, padahal mata air itu mengalir jernih di bawah kakinya. Mengapa kita terus mencari di luar ketika segala jawaban, segala ketenangan, dan segala keindahan telah dihamparkan di hadapan kita, bahkan bersemayam di dalam jiwa kita sendiri? Pencarian ini bukanlah tentang menambahkan sesuatu yang baru, melainkan tentang melepaskan, menyingkirkan lapisan-lapisan ego dan kefanaan yang menutupi cermin hati kita. Ketika cermin itu bersih, barulah pantulan kebesaran ilahi terpancar dengan sempurna. Seringkali, kita mencari kebahagiaan dalam harta, kedudukan, atau pujian manusia. Namun, seperti bayangan yang tak pernah bisa digenggam, semua itu akan sirna. Kebahagiaan sejati, kata Rumi, adalah getaran hati yang selaras dengan irama semesta. Sebuah kesadaran bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari kebesaran yang maha agung. Ibarat tetesan embun yang merindukan samudra, jiwa kita merindukan persatuan dengan sumbernya. Kerinduan ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang mendorong kita untuk melangkah, untuk menyingkap rahasia-rahasia tersembunyi, dan untuk mengenal diri yang sejati. Tanpa kerinduan ini, jiwa akan stagnan, terpenjara dalam sangkar kefanaan. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah, mengapa aku mencari? Apakah pencarian ini didasari oleh keinginan untuk mengisi kekosongan, ataukah karena kerinduan murni akan kebenaran? Rumi mengajarkan bahwa pencarian sejati bukanlah usaha keras untuk mencapai sesuatu yang jauh, melainkan sebuah penyerahan total, sebuah pelepasan diri dari segala keterikatan duniawi. Ketika kita melepaskan, barulah kita dapat menerima. Ketika kita mengosongkan diri, barulah kita dapat diisi. Inilah paradoks spiritual. Untuk menemukan, kita harus berhenti mencari dengan cara yang biasa kita pahami. Ini adalah pencarian yang dilakukan dengan hati, bukan dengan akal semata. Akal memang penting, tetapi hati adalah kompas sejati yang menuntun kita menuju kebesaran ilahi. Pencarian akan kebesaran Tuhan dalam pandangan Rumi adalah sebuah perjalanan tanpa akhir, namun setiap langkahnya adalah anugerah.
Setiap hembusan nafas adalah kesempatan untuk merasakan kehadirannya. Setiap kejadian, baik suka maupun duka, adalah pesan darinya. Alam semesta ini adalah cerminan dari keindahan dan kekuasaannya yang tak terbatas. Daun-daun yang berguguran, sungai yang mengalir, bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, semua berbicara tentang keagungannya. Ketika kita mulai melihat dengan mata hati, kita akan menyadari bahwa kebesaran Tuhan tidak hanya ada di tempat-tempat suci, tetapi juga di setiap jengkal bumi, di setiap detak jantung kita. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan merasakan denyut kehidupan yang mengalir dalam diri kita. Dengarkan suara hening di dalam dirimu, suara yang membisikkan rahasia-rahasia ilahi. Jangan biarkan keramaian dunia menulikan telia hatimu. Ingatlah, kita tidak sendirian dalam pencarian ini. Setiap jiwa yang pernah merasa haus akan kebenaran, setiap hati yang pernah merindukan kedamaian adalah teman seperjalanan kita. Rumi sendiri adalah mercuan yang menerangi jalan bagi para pencari. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan langkah yang mantap dan hati yang terbuka menuju samudra kebesaran Tuhan yang tak bertepi. Wahai pejalan sunyi di jalan cinta, setelah kita merenungkan mengapa kita mencari, kini tiba saatnya untuk memahami apa yang seringkali menghalangi kita dari menemukan. Rumi, dengan ketajaman pandangannya, seringkali menunjuk pada ego, nafs, sebagai tirai tebal yang menutupi keagungan Tuhan dari pandangan hati kita. Ego ini bukanlah musuh yang harus dihancurkan secara paksa, melainkan bagian dari diri yang perlu dipahami, ditiadakan ilusi kekuasaannya, dan akhirnya diselaraskan dengan kehendak ilahi. Ibarat debu yang menempel di cermin, ego menghalangi pantulan sempurna dari cahaya kebenaran. Seringkali ego bermanifestasi dalam bentuk keinginan-keinginan duniawi yang tak berujung, rasa bangga atas pencapaian, ketakutan akan kehilangan, atau bahkan kemarahan dan kebencian. Semua ini adalah manifestasi dari aku yang terpisah. Aku yang merasa mandiri dan berkuasa. Padahal sejatinya, kita hanyalah setetes air di samudra keberadaannya. Rumi mengajak kita untuk memandang ego ini dengan belas kasih, namun dengan tekad kuat untuk tidak membiarkannya mengendalikan kemudi hidup kita. Ia bukanlah aku yang sejati, melainkan sebuah topeng yang kita kenakan, sebuah peran yang kita mainkan di panggung dunia. Bayangkanlah sebatang seruling yang ingin menghasilkan melodi indah. Seruling itu harus rela dikosongkan, dilubangi, agar napas sang peniup dapat mengalir melaluinya dan menciptakan musik. Begitu pula dengan diri kita. Agar kebesaran Tuhan dapat memancar melalui kita, kita harus bersedia mengosongkan diri dari ego, dari segala pretensi dan keinginan pribadi yang egois. Ini bukan berarti kita kehilangan identitas, melainkan menemukan identitas sejati kita sebagai hamba dan pencintanya. Ini adalah proses mati sebelum mati, di mana kita mematikan ego kita agar jiwa kita dapat hidup abadi dalam kehadiran ilahi. Salah satu pelajaran terpentang dari Rumi adalah bahwa penderitaan dan kesulitan hidup seringkali adalah karunia tersembunyi. Mereka adalah palu yang digunakan untuk menghancurkan dinding-dinding ego yang kokoh. Ketika kita terjatuh, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, ketika kita merasa hancur, saat itulah ego kita paling rentan dan nyawa kita paling terbuka untuk menerima bimbingan ilahi. Jangan lari dari rasa sakit, wahai jiwa yang berani, karena di dalam setiap luka terdapat celah tempat cahaya memasuki dirimu. Rasa sakit adalah guru yang keras, namun ajarannya tak ternilai. Mengurangi dominasi ego juga berarti melepaskan diri dari penilaian dan harapan orang lain.
Rumi sering mengingatkan bahwa pujian dan celaan manusia adalah seperti angin yang berlalu. Mereka tidak memiliki substansi yang sesungguhnya. Ketika kita terlalu bergantung pada pengakuan dari luar, kita menyerahkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak kekal. Sebaliknya, fokuslah pada keridhaan ilahi. Karena itulah satu-satunya barometer sejati dari nilai diri kita. Ketika kita bertindak hanya untuk menyenangkannya, kita akan menemukan kebebasan sejati dari belenggu ekspektasi dunia. Proses mengurai tirai ego ini bukanlah sekali jalan, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan menyerah pada bisikan ego, ataukah kita akan mengikuti panggilan jiwa yang lebih tinggi. Kesadaran adalah kunci. Dengan kesadaran, kita dapat mengamati pikiran dan emosi kita tanpa melekat padanya. Kita dapat mengenali jebakan-jebakan ego sebelum kita terperangkap di dalamnya. Latihlah dirimu untuk menjadi saksi atas dirimu sendiri, tanpa menghakimi, hanya mengamati. Mari kita renungkan sejenak. Apa saja manifestasi ego yang paling sering muncul dalam diriku? Apakah itu kebutuhan untuk selalu benar, keinginan untuk mengontrol, atau ketakutan akan pandangan orang lain? Dengan mengenali dan menerima keberadaan ego, kita dapat mulai mengurainya, helai demi helai, hingga akhirnya cermin hati kita memantulkan kebesaran Tuhan dengan kemurnian yang tak tertandingi. Inilah langkah esensial dalam perjalanan kita menuju samudra kebijaksanaan. Wahai pengelana di jalan ilahi, setelah kita memahami pentingnya melepaskan belenggu ego, kini mari kita selami bagaimana kita dapat benar-benar merasakan dan merenungi kebesaran Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa akal saja tidak cukup untuk memahami hakikat ini. Ada bahasa lain, bahasa yang lebih tinggi yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih dan tercerahkan, bahasa kasih. Kasih ini bukanlah sekadar emosi biasa, melainkan esensi dari segala ciptaan, benang merah yang mengikat seluruh alam semesta dalam pelukannya. Rumi seringkali menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hubungan antara pecinta dan kekasih. Seperti sepasang kekasih yang tak pernah puas memandang, tak pernah lelah merindukan, demikianlah seharusnya jiwa kita merindukan dan memandang kebesarannya. Kasih ini adalah magnet yang menarik kita kembali kepada sumber asal, sebuah kerinduan yang tak terpadamkan, bahkan ketika kita tak menyadarinya. Setiap keindahan yang kita saksikan, setiap kebaikan yang kita rasakan, adalah bisikan dari kekasih agung yang memanggil kita. Bagaimana cara menumbuhkan kasih tak berbatas ini? Rumi menegaskan bahwa zikir adalah salah satu kuncinya. Bukan sekadar pengulangan kata-kata tanpa makna, melainkan zikir yang meresap ke dalam setiap sel tubuh, zikir yang menggetarkan hati, hingga kita merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas. Saat kita melafalkan namanya, kita sedang membangun jembatan antara diri kita yang fana dengan keberadaannya yang abadi. Zikir adalah makanan bagi jiwa yang memberinya kekuatan untuk terbang menembus alam-alam gaib. Selain zikir, kontemplasi atau perenungan mendalam atas ciptaannya juga merupakan jalan untuk merasakan kebesarannya. Lihatlah keindahan bunga yang mekar, kekuatan badai, keheningan gunung yang menjulang tinggi, atau gemerlap bintang di malam hari. Di balik setiap fenomena alam, tersembunyi tanda-tanda keagungan dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Setiap ciptaan adalah sebuah surat cinta dari Tuhan kepada kita, yang menunggu untuk dibaca dan dipahami dengan hati yang terbuka. Ketika kita merenungkan ciptaan, kita tidak hanya melihat bentuk fisiknya, tetapi juga merasakan energi ilahi yang mengalir di dalamnya. Rumi juga sering berbicara tentang musik dan tarian sema sebagai sarana untuk mencapai keadaan ekstase spiritual di mana batasan antara diri dan Tuhan seolah memudar. Meskipun tidak semua orang harus terlibat dalam praktik ini, intinya adalah menemukan sarana yang dapat melampaui logika dan memasuki dimensi rasa, dimensi di mana hati dapat berkomunikasi langsung dengan ilahi. Apapun yang menggerakkan jiwamu, yang membuatmu merasa lebih dekat dengan yang tak terbatas, itulah jalanmu. Kini, mari kita renungkan.
Apakah hati kita telah berbicara dalam bahasa kasih? Apakah kita melihat setiap aspek kehidupan sebagai manifestasi dari kebesarannya? Cobalah untuk melihat keindahan bahkan dalam hal-hal kecil, untuk menemukan pesan ilahi dalam setiap peristiwa. Ketika kita mulai merasakan denyutan kasih di dalam diri, maka seluruh alam semesta akan tampak berbeda. Tirai-tirai yang sebelumnya menutupi mata hati akan tersingkap, dan kita akan melihat kebesaran Tuhan terhampar luas di hadapan kita, menari-nari dalam setiap hembusan angin, bersinar dalam setiap tetesan embun, dan bersemayam dalam setiap jiwa yang mencarinya. Ini adalah keindahan yang tak terlukiskan, sebuah pengalaman yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan dengan kata-kata semata. Wahai jiwa yang kini telah menempuh perjalanan dari pencarian yang tulus, melewati tirai ego, dan menyelami bahasa hati, tibalah kita pada puncak ajaran Rumi tentang merenungi kebesaran Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya, pasrah, dan menjelma menjadi seruling kosong yang siap ditiup oleh napas ilahi. Inilah esensi dari segala upaya spiritual. Bukan lagi tentang mencapai atau mendapatkan, melainkan tentang menjadi. Menjadi saluran bagi kebesarannya, tanpa ada aku yang menghalangi. Rumi sering menggunakan metafora seruling yang telah dikosongkan. Seruling tidak memiliki musiknya sendiri. Ia hanya menghasilkan melodi ketika napas sang peniup mengalir melaluinya. Demikian pula dengan kita. Kebesaran Tuhan tidaklah sesuatu yang kita hasilkan, melainkan sesuatu yang memancar melalui kita. Asalkan kita rela mengosongkan diri dari kehendak pribadi, dari keinginan untuk mengontrol, dan dari segala bentuk perlawanan terhadap takdir. Pasrah bukan berarti menyerah kalah, melainkan menyerah pada kebijaksanaan yang maha agung. Sebuah kepercayaan penuh bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana sempurnanya. Puncak dari merenungi kebesaran Tuhan adalah ketika kita mulai melihat bahwa segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri, adalah manifestasi dari kebesaran tersebut. Tidak ada keterpisahan sejati. Seperti ombak yang tidak terpisah dari samudra, kita pun tidak terpisah dari keberadaan Yang Maha Esa. Inilah kesadaran akan kesatuan atau tauhid yang mendalam, di mana dualitas antara pencari dan yang dicari, antara hamba dan Tuhan, melebur dalam cahaya tunggal. Disinilah letak keindahan tertinggi, di mana kita menjadi saksi atas kemuliaannya yang tak terbatas, tanpa perlu kata-kata. Dalam keadaan pasrah ini, setiap hembusan napas menjadi zikir, setiap langkah adalah tarian, dan setiap pandangan adalah perenungan. Kita tidak lagi mencari kebesarannya di tempat yang jauh, karena kita menyadari bahwa kebesaran itu meliputi segala sesuatu, dan bersemayam di dalam hati kita sendiri. Ketika kita menjadi seruling kosong, yang terdengar bukanlah suara kita, melainkan suara kebenaran, melodi cinta yang mengalir dari sumber segala keindahan. Lantas bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran ini? Rumi mengajarkan bahwa kita harus tetap berada di dunia, namun tidak terpikat olehnya. Bekerjalah dengan tekun, bergaulah dengan sesama, namun biarkan hatimu senantiasa tertaut pada Sang Kekasih. Jadikan setiap tindakan sebagai ibadah, setiap layanan sebagai ekspresi cinta. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran ini, bahkan pekerjaan yang paling sederhana pun dapat menjadi jembatan menuju kebesaran ilahi. Akhirnya, wahai jiwa yang mulia, ingatlah pesan Rumi. Apa yang kamu cari sedang mencari dirimu. Kebesaran Tuhan bukanlah sesuatu yang tersembunyi jauh di balik awan, melainkan selalu hadir, menunggu kita untuk menyadari dan merasakannya. Biarkan dirimu mengalir seperti sungai menuju samudra. Biarkan egomu mencair seperti salju di bawah mentari cinta. Dan biarkan hatimu menjadi cermin yang memantulkan seluruh keagungannya. Semoga nasihat ini memberikan ketenangan bagi jiwamu dan menerangi jalanmu dalam merenungi kebesaran Tuhan.
Semoga kita semua senantiasa dibimbing untuk menjadi seruling-seruling yang merdu, menyenandungkan melodi cinta ilahi ke seluruh penjuru semesta. Wahai hati yang telah menyimak, demikianlah perjalanan singkat kita dalam merenungi kebesaran Tuhan di bawah bimbingan Ruh Agung Jalaluddin Rumi. Semoga untaian nasihat ini tidak hanya menjadi bacaan, namun meresap dalam setiap lubuk jiwamu, membimbingmu untuk melihat keagungan ilahi dalam setiap hembusan nafas dan setiap jengkal kehidupan. Ingatlah, pencarian sejati bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang menyingkap apa yang selalu ada di dalam dirimu. Jadilah seruling yang kosong, biarkan napas ilahi mengalir melaluimu, dan senandungkanlah melodi cinta yang abadi. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe dan selawat Nabi. Terima kasih.